Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang budiman, khususnya pemirsa yang budiman Wankawan TV1, Racikan Berita dan Racikan Berita 1. Alhamdulillah ini kali kedua saya bertemu dengan saudara saya seperjuangan yang full mendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya sebagai capres dan cawapres dengan nomor urut 1. Ya, dengan nomor urut 1. Jangan lupa nomor 1. Ya, tidak pernah ada juara itu 2, 3, tapi nomor 1. Nah, hari ini kami akan membahas tentang debat lucu menurut saya. Debat lucu capres ya. Pada tanggal berapa lupa saya? Berapa hari yang lalu? Tanggal 22 ya. 22 ya. Kemarin itu debat terlucu. Kalau saya sudah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh capres nomor 2 itu tidak akan jauh beda seperti apa yang dilakukan pada tahun 2019 capres nomor 1 itu yang 2019 ya, sama, nggak ada perbedaan alatnya, yang mengarahkannya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagai ahli telematika, saya mendukung dia 100% yang benar. Itu ada alat yang ditanamkan di kupingnya. Saya sendiri sebagai seorang yang pernah di master control di televisi swasta, saya tahu itu. Dan saya tahu alatnya. Dan kalau misalnya mau dipertanyakan, saya akan tunjukkan alatnya. Ya kan? Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu saya nyatakan dan saya berani bertanggung jawab betul. Itu tidak bohong. Nah, jadi saya sudah menduga bahwa sebelum debat cawapres yang pertama itu, saya sudah menduga bahwa ini akan terjadi seperti yang 2019 yang dilakukan oleh capres 01 waktu itu. Nah, untuk membahas hal itu banyak sekali pendapat-pendapat dari pengamat, dari rakyat biasa yang menjadi pengamat, dari tokoh politik, dari rakyat biasa jadi pengamat politik, menyikapi dari debat capres yang pertama pada tanggal 22 yang lalu. Nah, untuk lebih dalam lagi, saya dengan saudara saya, Afandi, apa jabatannya? Sekarang di Timnas, saya sebagai Direktorat Pengorganisasian di bawah Deputi Saksi dan Pengorganisasian. Tuh. Panjang lu jabatannya. Kemarinnya saya salah ketik tuh, saking panjangnya. Dan Afandi ditunjuk oleh timnasnya Amin karena pengalaman dia pernah menjadi ketua umum HMI MPO. Yes. Ya kan? Yeah. Dan itu memang harus perlu orang seperti apa dia berpengalaman untuk mengorganisasi seperti itu. Dan itu seluruh Indonesia. Iya. Ya kan? Dan jaringan itu banyak. Nah, Afandi, kita kembali ke permasalahan kita bahas untuk hari ini. Afandi nonton nggak waktu itu? Saya nonton dari awal sampai selesai, bahkan saya kembali menonton beberapa hari, sampai tadi malam juga saya mencermati kembali dari awal sampai terakhir proses debat cawapres pada 22 Desember yang lalu. Iya, saya nonton, Bang. Kan kita bikin nonton bareng. Iya, di sini juga. Di sini mungkin Abang juga hadir ya? Iya. Ya, alhamdulillah sangat ramai. Bukan ramai lagi. Iya. Full. Iya, tidak kalah dengan tanggal 12 Desember. Iya. Ketika debat capres. Nah, kemarin tanggal 22 Desember juga alhamdulillah antusias dari relawan sangat luar biasa. Karena memang selain menonton debat, kita juga mengulas debat itu. Iya. Dihadiri oleh salah satunya Bang Rocky Gerung. Iya. Seperti biasa. Presiden akal sehat. Iya. Tujuannya apa ya, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengedukasi kita semuanya. Gitu, Bang. Dari isi materi pertanyaan itu ya, saya kembali langsung ke materi pertanyaan aja, khusus untuk yang dilemparkan oleh Gibran. Iya. Kita ke sana ya fokusnya. Itu dari Afandi melihat apa yang disampaikan si Gibran itu mendidik apa enggak sih?
saya coba untuk melihatnya dari satu aspek, kemudian aspek yang lain. Jadi yang pertama, proses debat yang berlangsung pada 22 Desember beberapa hari yang lalu tentu adalah pertunjukan atau tontonan yang saya pikir sangat dinanti-nantikan oleh semua pihak. Bukan hanya pendukung paslon nomor urut 1, tapi juga paslon nomor urut 2 dan 3 pasti menanti itu. Karena ya kita tahu bersama Bang Dul bahwa cawapres dari nomor urut 2 ini, Gibran, selalu diasosiasikan dengan sosok cawapres yang tidak jago debat atau menghindari debat. Nah, kemudian pada 22 Desember kemarin kita saksikan bersama beliau tampil dengan narasi yang dia bangun, dengan penampilan yang dia perlihatkan kepada publik, baik yang nonton langsung maupun yang menonton via televisi. Jadi gini Bang, ya sekilas kalau kita lihat proses debat yang berlangsung kurang lebih hampir 2 jam atau tidak kurang dari 1 jam itu, kalau kita lihat sepintas nampaknya Gibran mematahkan asumsi, kan gitu ya. Mematahkan asumsi atau anggapan dari kebanyakan orang bahwa dia tidak mungkin akan bisa menjawab kemudian merespon pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam proses debat. Tapi rupa-rupanya beliau atau Mas Gibran ini bisa tampil seperti yang kita saksikan, bertanya, merespon, dan sebagainya. Sepintas mungkin kita menganggap bahwa ya luar biasa, kan gitu? Iya, betul. Luar biasa. Ya, kalau memang kita tidak mencermati betul substansi dari proses perdebatan itu, terutama yang berkaitan dengan pertanyaan, pernyataan, jawaban yang berkaitan dengan topik debat, kalau kita tidak mencermati itu, maka kita akan Terpengaruh. akan terkesima betul dengan Gibran. Ya kan? Betul. Bayangkan dia bisa jalan ke depan, kan gitu ya. Kemudian mempresentasikan, menyampaikan visi misinya pada saat opening statement maupun pada saat closing statement. Kemudian ketika terjadi proses tanya jawab, dia mencoba untuk mendekati baik itu cawapres nomor 1 maupun cawapres nomor 2. Dan itu nomor 3, maaf. Dan itu hampir tidak dilakukan oleh 2 cawapres, nomor 1 maupun nomor 3. Kecuali Caimin sekali aja maju ke depan dengan humornya beliau. Oh, saya baru tahu kalau boleh kesini, kira-kira begitulah bahasa saya. Nah, tetapi rupa-rupanya kalau kita cermati betul, karena kan bicara jago debat itu bukan hanya kemampuan menjawab, dan bukan hanya kemampuan melontarkan pertanyaan, Bang Dong. Tapi bagaimana pertanyaan yang dilontarkan, pertanyaan yang disampaikan kepada cawapres lainnya itu harus relevan dengan tema. Betul. Kan gitu? Betul. Harus sesuai dengan tema. Makanya kalau kita lihat moderatornya itu mengingatkan. Saya hitung selama proses debat itu tidak kurang dari 2 kali, Bang Dul. Mengingatkan supaya setiap peserta debat atau setiap cawapres, baik itu nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3,
usahakan atau harus mempertanyakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan topik atau tema debat. Kan gitu? Betul. Nah, begitu pula mestinya jawaban yang disampaikan sebagai sebuah respon terhadap pertanyaan harus konsisten. Nah, disitulah baru kita bisa mengukur bahwa figur ini, orang ini, cawapres ini jago debat atau tidak. Nah, karena kalau hanya berpatokan pada penguasaan panggung, ya, dalam arti kata seperti yang diperlihatkan oleh Gibran, dia dengan penuh kepedeannya gitu kan, jalan ke depan. Bahkan beberapa kali dia menyampaikan bahwa ini dua paslon ini tidak paham kan gitu. Nah, itu bukan hanya dari segi itunya. Kita mesti melihat apakah dia benar-benar konsisten pada tema yang disajikan oleh KPU pada malam debat itu. Nah, dari sini itulah sebabnya kenapa saya mengatakan tadi berulang kali saya menonton, bahkan sampai terakhir tadi malam saya menonton kembali gelaran debat cawapres itu. Benar-benar saya menemukan satu kesimpulan bahwa sebahagian besar, tentu saya tidak mengatakan semuanya gitu ya, nanti khawatir sangat tendensius kan gitu ya. Tapi kalau boleh jujur, maka sebahagian besar jawaban, bahkan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Gibran itu nggak sesuai dengan tema debat. Contoh, ketika Gibran bertanya kepada cawapres nomor 3, Pak Mahfud, ya kan? Jadi Pak Mahfud sempat kemudian kebingungan menjawab, ya, kalau tidak salah tentang regulasi. Jadi saya cermati begini. Yang terhormat. Jadi nanti mungkin bisa diluruskan oleh Bang Dul ya. Pertanyaan yang jadi moderator. Pertama Gibran bertanya tentang bagaimana regulasi tentang sosial, apa itu karbon? Ya, karbon. Iya. Tentang karbon itu kan? Iya, betul. Nah, kayaknya belum terjawab. Kemudian Prof Mahfud karena tidak memahami atau belum memahami yang dimaksud oleh Gibran, maka dia mencoba menjawab secara normatif, ya kan, tentang perspektif hukum yang dia pahami, tentang bagaimana kemudian membuat sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan. Tapi kemudian Gibran mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tidak menjawab pertanyaan Gibran. Nah, singkat cerita setelah jeda, karena mungkin Prof Mahfud menyadari itu, atau boleh jadi juga dapat briefing dari tim di belakangnya, sehingga Pak Mahfud mengatakan bahwa yang ditanyakan oleh Gibran itu harusnya tidak sekarang, ya kan? Betul. Harusnya yang ditanyakan adalah sesi debat berikutnya. Tetapi kalau kita detail melihat, pertama Gibran menanyakan bagaimana regulasinya. Ya, betul. Yang kedua, dia mengkonfirmasi kembali setelah dianggap bahwa Pak Mahfud tidak menjawab pertanyaan dia mengatakan apa regulasinya. Jadi pertanyaan bagaimana dan apa itu dua hal yang berbeda. Gitu, Bang? Betul. Iya kan? Betul. Jadi secara epistemologis, pertanyaan tentang apa dan bagaimana itu saja sudah berbeda. Betul. Belum lagi soal substansi pertanyaan. Betul. Yang kemudian disanggah oleh Pak Mahfud ini harusnya Anda tanyakan di sesi debat berikutnya. Dan dia masih nggak ngerti Gibran itu. Nah, itu bingungnya tuh. gitu Bang. Kemudian yang lebih lucu lagi ketika dia diberikan pertanyaan tentang infrastruktur sosial, ya kan? Saya lupa tepatnya apakah itu sesi yang kedua, ya. Tapi pertanyaan itu ada. Ya, itu aja. Jadi ketika ini belum masuk sesi tanya jawab
dari masing-masing Iya. cawapres ya. Ketika hasil undian gitu kan, kemudian memberikan pertanyaan kepada Gibran, bagaimana supaya infrastruktur sosial ini tidak membebani keuangan daerah, kan gitu. Di tengah mega infrastruktur yang luar biasa menguras uang negara. Nah, infrastruktur sosial, bagaimana strategi paslon supaya ini tidak membebani keuangan daerah. Gibran menjawab apa? Yang Gibran jawab adalah tentang stunting. Kan gitu, Bang? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Abang ingat ya? Ingat, saya ingat itu. Dia menjawab tentang stunting dan tentang program makan siang gratis kurang paham dengan apa yang sudah yang anggarannya saya tadi luar juga biasa bicara gede. masalah Kalau saya nggak salah infrastruktur disebutkan sosial oleh Gibran stunting itu loh, Pak. 400 triliun. Tapi Kalau saya tidak salah ya. perjelas Nanti silahkan ditonton lagi. Kita punya program Nah. makan siang gratis. Lalu kemudian direspon oleh Pak Mahfud, Tapi sekali lagi, kan Pak, gitu. Kemudian yang menarik adalah responnya Caimin, yang menurut saya investasi menuju luar biasa Indonesia beliau. emas. Beliau menjawab dengan pengetahuan, dengan pengalamannya, di mana beliau mengatakan bahwa infrastruktur sosial ini supaya bisa tetap berjalan dan tidak membebani keuangan daerah, maka mesti harus melibatkan partisipasi publik. Stakeholder yang berkepentingan atau para pihak yang berkepentingan terhadap infrastruktur sosial itu. Seperti apa? Misalnya pembangunan sekolah. Kan gitu, dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa dilakukan karena menjadi kebutuhan. Tapi lagi-lagi ketika dikembalikan kepada Gibran, muncullah arogansi dia di situ. Ya kan? Muncullah arogansi dia mengatakan bahwa ini Pak Muhaimin sama Pak Mahfud kok tidak paham dengan jawaban saya, kan gitu. Dengan penuh diri, ya kan? Dia mencoba ingin tampil sebagai seorang pemuda intelektual, tapi sebenarnya justru justifikasi dia itu adalah justifikasi yang keliru. Dia mengatakan dua paslon ini nggak paham terhadap penjelasan dia, tetapi kemudian dia tegaskan lagi tentang stunting dan program makan siang gratis. Nah, ada lagi yang lebih seru dan sangat arogan. Makanya saya berkesimpulan bahwa justru kalau dikatakan bahwa malam hari itu ketika proses debat, maka siapa yang kemudian menyerang duluan, gitu ya? Ya, saya melihat justru Gibran. Baik itu kepada cawapres nomor 1, Pak Muhaimin, maupun kepada cawapres nomor 3, yaitu Pak Mahfud. Ya kan? Cuman bedanya Caimin dengan low profile-nya, gitu ya, dengan santun, dengan tenang, tidak terpancing dengan Gibran. Yang cukup terpancing justru Pak Mahfud. Iya. Ini bisa kita lihat kok. Iya, fakta itu. Ya, yang lucu ketika sesi tanya jawab kan, ketika Caimin bertanya tentang apa kira-kira tips and trick gitu ya, yang bisa di-share oleh Gibran sebagai wali kota Solo, sehingga proyek-proyek besar itu bisa besar porsinya datang ke Solo ketimbang kota-kota atau kabupaten yang lain atau daerah yang lain. Gibran langsung kemudian mengatakan Caimin kok tendensius, kan gitu. Itu bukan intelektual menurut saya. Bukan Caimin, Mahfud MD. Apanya? Mahfud MD yang tendensius. Enggak, jadi ketika Caimin bertanya dengan Gibran tentang apa sih Mas Gibran? Tips and trick. Ya, tipsnya apa supaya proyek-proyek itu bisa turun ke kota Solo, kan gitu. Ya, betul. Ingat kan? Diralat, betul. Nah, terus Gibran tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Caimin. Ya kan? Tidak menjawab apa-apa. Justru Gibran mengatakan bahwa kok jadi Tendensius.
Jadi kalau Jadi ya orang kita lihat cerdas, ini, Gus, orang tiga punya proteksi pengalaman seperti itu. dan Kita benar-benar impact pure keluarga seperti apa? tanpa Poin penting, intervensi, tanpa kesejahteraan berlindung di balik bapaknya yang presiden, ya kan? Saya pastikan pasti dia bisa menjawab, kan gitu, Iya. iya kan? Iya. Tapi itu tidak menjawab. Tetapi Caimin juga luar biasa, dia tidak terpancing. Iya, hebat dia sana. Iya, dia tetap mengatakan bahwa dia menjelaskan, dia menyajikan satu fakta objektif perbandingan antara Solo dengan kabupaten yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur kalau nggak salah, Iya. kan gitu. Kok bisa ini mendapatkan porsi yang besar, sedangkan di salah satu kabupaten. ya ini kok sedikit. Nah, tetapi ada jawabannya. Beberapa hari lalu saya nonton YouTube. Saya lupa nama channelnya. Jadi di situ justru kemudian diklarifikasi oleh mantan wali kota Solo. Iya, Pak Rudi. Ya, Iya. dia bilang Gibran itu sedang, ya kira-kira begitulah ya. Enggak apa-apa, dia bilang bohong. Iya, Gibran sedang berbohong. Bohong, dia bilang itu Bohong, jelas itu. Iya. Gibran bohong. Oke. Karena ternyata justru kan Gibran mengatakan wali kota sebelum dia itu justru banyak proyek, lebih banyak kan Iya. daripada zaman dia. Iya. Ini kemudian disanggah oleh Pak Rudi. iya, Dia bilang itu bohong. 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 Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan enggak pernah nyari. Banyak sekarang loh, Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya, dia ngawur aja, nervous saja. Justru PAD di era yang dipegang oleh Pak Rudi itu dia lebih dapat 7%. Iya. 7%, sedangkan si Gibran itu 5, malah nggak meningkat. Malah salah satu playover manaan itu apa yang dibilang Pak FC Rudi itu dia dapat dengan usaha dia sendiri. Jadi sebenarnya omongan Gibran itu dibantah dan terbantahkan oleh Pak Rudi sendiri sebagai orang PDIP. Iya. Itu jadi ceritanya waktu setelah debat malam itu paginya itu sudah ditanyakan oleh kawan untuk meng-cross check itu. Iya. Ternyata bohong. Makanya kalau saya begini, pemirsa yang budiman, saya mengikuti ini saya mengikuti bahwa saya mengikuti kata-kata mengatakan buah kelapa tidak mungkin jauh jatuh dari pohonnya. Iya. Nah, sebenarnya kita dari petuah seperti ini, kita harus tahu dari awal gini. Saya justru nih, maaf nih Pak Dia, waktu debat itu saya secara pribadi saya ada ngobrol dengan seseorang, saya ketawa aja padahal belum debat. Iya. Kenapa saya ketawa? Ini kejadian pasti dekat seperti 2019. Debat itu nggak mungkin beda, nggak mungkin jauh, pasti bener. Nah, apalagi kemarin di channelnya Hersu Beno, Iya. dia mendengar ada suara perempuan yang mengarahkan. Oh iya, sudah. Iya. Lalu siapa itu? Nah, kalau menurut saya itu ada yang mengarahkan. Makanya sangat naif kalau ketua KPU itu mengatakan bahwa Roy Suryo itu memfitnah, tukang fitnah. Tidak. Kalau tiba-tiba misalnya mau klarifikasi, saya pun mau ikut turun. Karena saya tahu alat-alat itu. Iya. Karena itu biasa kami gunakan itu di master control untuk pengarah untuk presenter, untuk host di studio. Iya. Itu ada alatnya, earpiece itu ada. Jadi memang dipakai alatnya, bisa kelihatan kecil. Itu biasa mainan itu. Berarti Cuma, ketika bocor suara itu yang saya salut. Iya. Yang saya salut itu adalah Kok bisa bocor? Kok bisa bocor? Kalau itu memang benar ya? Kalau itu memang benar, Iya. apakah itu dubbing kita nggak tahu. Iya. Tetapi kalau itu sampai bocor, itu ada sesuatu alat yang sifatnya disengaja Iya. untuk diangkat suara itu lalu kerekam di broadcast system yang ada di acara itu, menurut saya. Tapi di acara itu gini, kalau saya yang lihat, ada berbeda sedikit saya. Kehebatan Caimin itu adalah dia tidak mau membodohi pemirsa. Contoh begini. Waktu ditanyakan masalah singkatan apa SGIE, ya kan? SGIE itu Iya. dia mengingkari itu, Caimin langsung bilang, saya nggak ngerti. Terus terang Itu SGIE suatu saya nggak paham. pemimpin yang SGIE itu bagus. Iya. Dia tidak mau sok tahu. Iya. Dan menurut saya di situ ranah terjebaknya yang namanya Gibran. Iya. Itu banyak ulah-ulah Gibran tuh yang aneh-aneh kemarin itu satu. Tapi yang yang saya tonton kemarin itu ada berulang-ulang. Ini maaf, ini bukan bicara masalah rasis gitu. Saya lihat
di antara Caimin dengan Mahfud MD masih ada sifat kesungkanan untuk apa mendebat si Gibran ini. Apakah dikarenakan Mahfud MD ini masih sebagai anak buahnya bapaknya, walau sawab ya, sedangkan si Caimin ini apakah pernah dia bekerja sama dengan dengan presiden walaupun dia sekarang mundur, saya juga belum tahu. Tapi kalau dari gestur yang saya lihat kemarin saya tonton, mereka masih sungkan nih. Nah nanti yang kedua harapan saya jangan ada sungkan, karena sekarang udah beda, kita sudah jadi capres gitu, jadi cawapres, nggak boleh sungkan-sungkan untuk Caimin maupun Mahfud MD. Pelajaran yang kemarin di debat tanggal 22 kemarin adalah bagi saya berharga, adalah untuk memancing kejadian 2019. Artinya apabila KPU tidak merevisi atau mengubah pola debat itu, wajib kita tuntut tuh KPU. Kenapa? Oke, dan jadi saya berharap satu hal bahwa ini maaf ya agak berbeda. Saya melihatnya dari sisi gesturnya. Ini masih sungkan nih mereka berdua ini. Padahal maaf betul, apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab Gibran itu nggak ada yang nyambung di tema kok. Betul. Nggak ada sama sekali nyambung itu. Soal infrastruktur sosial. Jawabannya melenceng. Kan gitu. Iya. Kemudian ketika ditanya soal apa tipsnya, tidak menjawab sama sekali. Itu artinya dia tidak melakukan apa-apa, Bang. Iya, benar, dan itu. Iya kan, beda orang yang ikhtiar berusaha untuk mendapatkan itu, ya kan, kerja keras sebagai kepala daerah. Iya. Dengan orang yang dikasih begitu saja. Yang dikarbit. Ya. Bahasa yang dikarbit. Kemudian dari sisi arogansi, saya ada contoh lagi. Ketika membahas soal IKN. Ya kan? Betul. Ketika membahas soal IKN, apa yang dilontarkan oleh Gibran kepada Caimin? Caimin ini apa? Tidak konsisten. Betul. Saya ingat sekali. Tidak konsisten. Gus Muhaimin dulu. Dulu ikut meresmikan. Dia mengungkit. Dulu datang potong tumpeng di situ kan. Dia ini gimana? Kemudian sekarang kok menolak IKN karena berpasangan dengan Mas Anies. Kalau kita cermati, ya 2 kali Caimin berbicara tentang IKN, merespon Gibran, sama sekali Caimin tidak menyebut menolak IKN. Apa yang Caimin bilang? Ini bukan soal menerima atau menolak, tapi yang menjadi soal adalah apa yang menjadi skala prioritas. Kan gitu? Cerdas. Iya. Cerdas, betul. Iya. Jadi, ya kalau kita melihat Gibran, ya benar-benar, ya narasi dia kan pertama seputar IKN. Kan gitu? Iya, betul. Kemudian yang kedua stunting. Iya. Ya kan? Program-program dia di Solo kan gitu ya. Betul. Kemudian ya hilirisasi. Hilirisasi digital. Aduh, ngaco bener tuh. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya dia menghafal, Bang. Iya, dia penghafal dan dia penghafal. Dan sebenarnya malam itu dia dalam keadaan yang tegang, kan gitu ya? Dia tegang banget. Tegang, kita lihat dari mimik wajahnya, urat lehernya dan seterusnya. Dan dia memang menghafal. Sekarang dan Pandit, dari semua tontonan tadi yang kita tonton itu, semua ya, di luar dari masalah kita bahas tadi, pendapat dari kedepannya harapan apa nih apa kepada KPU khususnya? Oh iya, ya tentu kita ini sebagai publik ya, Bang ya, yang mengharapkan proses pemilu ini berjalan demokratis, jujur, adil. Kemudian KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara mestinya harus independen, ya kan? Harus independen. Polisi dan TNI juga independen. Termasuk polisi, TNI harus independen. Karena demokrasi ini kan sistem yang kita pilih sebagai sebuah antitesa dari otoritarianisme. Pemerintahan orde baru yang diktator, yang otoriter sudah berhasil tergantikan dengan satu fase baru yang disebut dengan demokrasi. Lalu kemudian harapannya kita sekarang, terutama anak muda, janganlah demokrasi ini dicederai. Proses politik menuju ke 14 Februari 2024 kan debat kan adalah bahagian daripada agenda ya. Betul, agenda pemilu ya. Agenda KPU sebagai
sebagai wasit Penyelenggara. penyelenggara mestinya harus fair, ya kan? Harus independen. Jadi soal tadi misalnya diduga kemudian Gibran dibantu dengan apa namanya? Alat iris. Alat gitu kan. Ya apa namanya? Ya Earphone lah istilah kata. iya, harusnya KPU harus mampu meminimalisir gitu kan. Mengkondisikan suasana debat ke depan, masih ada debat ketiga, keempat dan kelima yang sehingga tidak lagi perdebatan-perdebatan begini. Kan gitu. Betul. Ya kalau toh kemudian nanti ada para pihak yang merasa keberatan ya dengan apa namanya peralatan yang digunakan oleh Gibran, ya nggak apa-apa, jawab aja secara objektif kan gitu. Iya. Kan gitu. Jangan Berdasarkan kemampuan dia lah Iya. dan pengalaman dia Iya, itu. jadi itu, Bang. Iya. Nah, itu jadi ya kalau saya kesimpulannya gitu. Bahwa parameter jago debat itu bukan karena bertanya dan menyanggah itu bukan seorang cawapres pun bisa. Tapi kan yang dinilai adalah apakah pertanyaan dan jawaban itu Sama. konsisten dengan tema atau ngalor ngidul. Ya, kalau kemarin ngalur ngidul. Iya. Kalau makanya kemarin ngalur ngidul. makanya sekarang ada guyonan dari Caimin itu SGIE itu namanya sego goreng iwak endok. Tadi saya tanya juga, Iya. sego goreng iwak endok. Iya, nasi goreng ikan telur itu. Cerdas juga Caimin kan? Dan Iyalah. Karena Bang gimana caranya? Jadi saya sepakat dengan Abang, itu menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak sok tahu Iya. dan mau mendengar. Betul. Daripada dia cocok logi ya kan? Iya. Daripada dia hanya menjawab ya tapi melenceng, justru akan menjadi bahan tertawaan. Betul. Sebab begini, sebab akronim itu bisa saja berbeda dengan apa yang akronim yang ditangkap ya, kemudian ditafsirkan oleh apa namanya? Oleh komunikan, itu berbeda dengan akronim yang ditangkap oleh komunikator. Ya. Nah, sehingga supaya tidak terjadi miss, akhirnya Caimin menanyakan. Ya, itu prinsip komunikasi itu. Iya, dan saya kira banyak kok para pakar merespon itu dan justru memberikan sentimen negatif terhadap Gibran. Ya, salah sendiri Gibran. Iya. Nggak punya ilmu. Kan gitu, Bang. Iya. Mestinya kalau dia ingin memperlihatkan kecerdasan dia, kan ada waktu tuh. Kalau nggak salah waktunya 1 menit ya. Iya. 1 menit bertanya kan. Iya. Nah, mestinya dia kalau ingin tampil sebagai pemuda intelektual, harusnya dia berikan prolog dong. Iya. Bukan hanya Bapak ini kan ketua PKB, kan gitu. Iya. Lalu kemudian cross loncat ke SGIE. Iya kan? Iya. Dan saya yakin kok banyak orang yang pasti buka Google. Apa itu SGIE? Nggak tanya sego goreng iwak endok. Jadi mestinya dia berikan prolog, ya kan? Berikan pengantar. Atau jangan-jangan Gibran juga nggak paham secara substansi. Sangat nggak paham. Dia Nah, ini adalah pertanyaan yang memang boleh jadi memang dititipkan gitu kan, atau memang sengaja menjebak. Kalau saya sih orientasinya adalah sengaja untuk mendiskreditkan dengan menggunakan akronim. Betul yang kata Abang, sama ketika Pilpres 2019 dilakukan percis oleh bapaknya. Gitu. Oleh si bapaknya presiden sekarang, Presiden Iya. Joko Widodo. Gitu. Dan yang jelas bahwa saya tetap salut ya dan respect dengan Caimin. Waktu dibilang masalah SGIE itu sekarang malah sego goreng iwak endok ya, Iya. kata Caimin. Dia menyatakan saya tidak tahu. Salut saya. Dan saya bilang, hebatnya orang. Itu aja yang saya lihat. Bahwa dia tidak mau membodohin orang. Nah, menurut saya pemimpin seperti Caimin Iya. itu yang wajib untuk kita ikuti. Kenapa? Kita pelajari dan kita, oh iya benar nih orang. Jadi Caimin membuang egoisis dia loh. Egoisnya dibuang dan rakyat dibuang. Bahwa dia mengikuti alur itu. Tapi yang jelas bahwa saya masih ingat betul apakah Gibran, apakah Kaesang pernah mengatakan begini. Untuk jadi presiden itu gak perlu pintar-pintar amat. Saya lupa tuh apakah Gibran atau Kaesang. Itu menurut bapak saya katanya. Waduh, nah terjadilah sekarang. Iya. Jadi tidak akan pernah ada sebuah pemimpin, ada seorang pemimpin di negara ini akan bisa memimpin negara besar ini apabila dia tidak memiliki etika, memiliki adab, moral dan akhlak, apalagi ilmu. Apabila dia memimpin negara ini, kalau itu nggak punya, udahlah hancur lagi negara ini. Baik,
Sama satu lagi bang. Nah, silakan tambah lagi. Ketika ditanya soal pajak ya. Oh iya, pajak ya yang ditanya oleh Mahfud kalau nggak salah. Iya. Itu tuh sampai bingung tuh Mahfud MD sebagai seorang profesor. Nih kok gue disamain ya, mama pengen sama jadi seperti itu. Iya. Benar-benar itu lucu kemarin itu. Iya. Pemirsa yang budiman, kawan-kawan TV One, racikan berita 1, sebenarnya ini pembahasan harus kemarin, tetapi masih menarik karena ini masih ada korelasinya dalam beberapa hari yang lalu. Yang jelas harapan saya secara pribadi, pemirsa yang budiman harus betul-betul bisa menonton itu dan menyimak tonton itu, jangan dari hal-hal yang sifatnya terkesan kayak orang itu pintar, jangan. Tapi lihat apa yang disampaikan dia, apa yang ditanya, apa yang dijawab itu dia nyambung memiliki korelasi dan nyambung nggak. Dan kemarin kita lebih melihat dari Gibran itu, dia tidak jauh buah kelapa jatuh dari pohon yang nggak jauh, seperti bapaknya banget tuh, mirip banget. Untuk itu jangan jauh-jauh dari channel kami. Saya terima kasih sama Fandi karena Fandi sibuk banget, ngontek dia susah banget, dan hari ini kita akhiri wawancara kita bersama Fandi. Dan insya Allah besok kapan dia ada waktu lagi, ada hot isu tentang Amin akan kita angkat lagi dengan beberapa channel yang ada. One TV One.